Sejumlah fakta terkait kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J diungkap ahli forensik dari Rumah Sakit Bayangkara Pusat Kedokteran dan Kesehatan Pusdokes Polri. Pusdokes Polri Farah Primadani Karau mengungkapkan keterangannya dalam sidang Verdi Sambo dan terdakwa lain di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 19 Desember 2022. Ahli forensik Farah Primadani yang melakukan autopsi pertama terhadap jenazah Yosua mengatakan ia menemukan masker yang masih tersangkut di wajah Yosua tetapi tak terpasang. Diketahui seusai tewas ditembak di rumah dinas Verdi Sambo Duren 3 Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022, jenazah Brigadir J dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dan tiba sekira pukul 8 malam. Setelah mendapat surat tertulis dari penyidik, pihak Rumah Sakit Polri pun melakukan pemeriksaan terhadap jenazah Brigadir J. Farah mengungkapkan berdasarkan hasil pemeriksaan luar, jenazah Brigadir J mengenakan kaos warna putih yang berlumuran darah serta celana jeans berwarna biru. Setelah dibersihkan, tim forensik melihat adanya luka tembak di tubuh Brigadir J. Farah pun mengungkap ada temuan lubang pada masker Brigadir J saat dilakukan identifikasi. Ia mengatakan saat jenazah Brigadir J tiba di Rumah Sakit Polri, tampak ada masker masih menggelantung di sekitar area wajah. Farah pun memastikan bila kondisi masker tersebut bolong, tetapi tak bisa dipastikan lubang tersebut disebabkan oleh tembakan. Ia mengatakan selama autopsi menemukan satu anak peluru bersarang di rongga dada kanan. Berdasarkan ilmu tanatologi, Farah mengatakan pihaknya menemukan Yosua meninggal 2-6 jam sebelum dilakukan pemeriksaan. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa pada 17 Oktober lalu, Richard Eliezer menembakkan pistol Glock 17 MPY 851 sebanyak 3 hingga 4 kali ke arah depan Yosua yang setengah berlutut. Yosua disebut sambil mengangkat tangan di ruang tengah lantai 1 rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3 pada 8 Juli. Hingga membuat Yosua jatuh tertelungkup. Dalam kondisi masih hidup dan mengerang, Richard dalam kesaksiannya mengatakan Verdi Sambo memakai sarung tangan, menghampiri tubuh Yosua dan menembakkan pistol ke arah belakang kepala Yosua. Tarikan pelatuk itu untuk memastikan Yosua telah tewas. Kemudian Verdi Sambo menembakkan pistol HS-9 milik Yosua beberapa kali ke arah dinding atas tangga dan menempelkan pistol itu ke tangan kiri Yosua. Siasat itu untuk mengecoh penyidik. Eksekusi Yosua berlangsung antara pukul 5:11 hingga 5:16 sore ketika Verdi Sambo tiba di rumah dinas Kompleks Polri Duren 3. Verdi Sambo memegang leher belakang Yosua dan mendorongnya hingga berada di depan tangga lantai 1. Yosua berhadapan dengan Verdi Sambo. Richard Eliezer, sementara Kuat Maruf berada di belakang Verdi Sambo dan Ricky Rizal bersiaga apabila Yosua melawan. Kuat Maruf pun menyiapkan pisau yang ia bawa dari Magelang untuk berjaga-jaga apabila Yosua melawan. Adapun Putri Chandrawati berada di kamar lantai 1 yang hanya berjarak 3 meter dari posisi Brigadir J. Ketika saudara ahli melakukan identifikasi terkait dengan luka tembak masuk terkait dengan jenazah, apakah jenazah waktu datang itu menggunakan masker atau tidak? Kami menemukan maskernya ada di samping mayat, masih di sekitar area wajah dari jenazah, tapi tidak terpasang. Oh, tidak terpasang, ada tergelantung gitu ya? Ya, betul. Apakah saudara melihat masker itu ada bolongan bekas anak peluru atau tidak? Kami mengidentifikasi memang betul ada lubang di maskernya, tapi tidak tahu lubangnya akibat apa. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.